Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja bab 24 ayat 8-17. Yoyahin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putri Anatan dari Yerusalem. Yoyahin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyahin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyahin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Di semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai basi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyahin ke pembuangan di Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya, sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel, semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyahin, yang bernama Matanya, menjadi raja menggantikan Yoyahin, dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Demi kemuliaan namamu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang kau kasihi mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Referen, demi kemuliaan namamu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemuh orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburumu berkobar-kobar seperti api? Referen, demi kemuliaan namamu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Referen, demi kemuliaan namamu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan namamu, tolonglah kami, ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Referen, demi kemuliaan namamu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Bait pengantar Injil. Barang siapa mengasihi aku, akan mentaati sabdaku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 21-29. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru, kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.